Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 kelas 5C keperawatan akan menjelaskan tentang konsep asuhan keperawatan DHF. Apa sih DHF itu? DHF atau sering kita sebut dengan demam berdarah denggi adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus denggi dengan manifestasi klinis demam, nyeri otot yang disertai dengan leukopenia, ruam, limfadenopati, trombositopenia, dan distesis hemoragik. Pada DHF terjadi pembesaran plasma yang ditandai dengan hemokonsentrasi atau penumpukan cairan di rongga tubuh, sindrom renjatan denggi yang ditandai dengan renjatan atau shock, menurut Nur Rafif dan Kusuma tahun 2015. Oke, selanjutnya adalah etiologi. Virus penyebabnya adalah virus denggi yang terdiri dari 4 serotip, yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Serotip terbanyak di Indonesia adalah DEN3. Penularan infeksi virus denggi terjadi melalui faktor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Virus denggi dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang betina dan Aedes albopictus sebagai vektor ke tubuh manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Infeksi yang pertama kali dapat memberi gejala sebagai dengue fever dengan gejala utama adalah demam, nyeri otot, dan sendi. Kemudian patofisiologi. Virus denggi yang telah masuk ke tubuh penderita akan menimbulkan viremia. Hal tersebut akan menimbulkan reaksi oleh pusat pengatur suhu di hipotalamus sehingga menyebabkan pelepasan zat bradikinin, serotin, trombin, histamin. Terjadinya peningkatan suhu. Selain itu, viremia menyebabkan pelebaran pada dinding pembuluh darah yang menyebabkan perpindahan cairan dan plasma dari intravaskular ke interstisial yang menyebabkan hipovolemia. Trombositopenia dapat terjadi akibat dari penurunan produksi trombosit sebagai reaksi dari antibodi melawan virus. Kemudian gejala klinis, panas tinggi selama 2-7 hari, pendarahan, terutama pendarahan di bawah kulit, teasi, ekimosis, hematoma. Kemudian epitaksis, kemudian mual muntah, tidak nafsu makan, diare, dan konstipasi. Kemudian nyeri otot, tulang sendi, abdomen, dan ulu hati. Kemudian sakit kepala, pembengkakan sekitar mata, pembesaran hati, limfe, dan kelenjar getah bening. Kemudian adanya tanda-tanda renjatan seperti sianosis, kulit lembab dan dingin, tekanan darah menurun, gelisah, nadi cepat, dan lemah. Kemudian tes tourniquet positif. Kemudian setelah 3 hari biasanya demam akan turun dan penderitanya mungkin merasa sudah sembuh, tetapi setelah itu demam dapat menyerang kembali. Kemudian adanya berak darah dan mimisan, kemudian terjadi trombositopenia. Oke, kemudian manifestasi klinis. Demam denggi merupakan penyakit demam akut selama 2-7 hari, ditandai dengan 2 atau lebih manifestasi klinis sebagai berikut. Terjadi nyeri kepala, kemudian terjadi nyeri retroorbital, kemudian terjadi mialgia atau arthralgia, kemudian terdapat ruam kulit, kemudian adanya manifestasi pendarahan, kemudian terjadi leukopenia, kemudian pemeriksaan serologinya positif, ditemukan DBD yang sudah dikonfirmasi pada lokasi dan waktu yang sama. Oke, untuk komplikasi yang sering terjadi pada anak yang mengalami demam berdarah denggi yaitu pendarahan masif dan dengue shock syndrome atau DSS atau sindrom shock denggi SSD. Shock seiring terjadi pada anak berusia kurang lebih 10 tahun. Shock ditandai dengan nadi yang lemah dan cepat sampai tidak teraba.
tekanan nadi menurun menjadi 20 mmHg atau sampai 0. Tekanan darah menurun di bawah 80 mmHg atau sampai 0. Terjadi penurunan kesadaran, sianosis di sekitar mulut dan kulit ujung jari, hidung, telinga, dan kaki teraba dingin dan lembab, pucat di oliguria atau anuria, menurut Pangaribuan tahun 2017. Untuk penata laksanaan, dasar penata laksanaan penderita demam denggi adalah mengganti cairan yang hilang sebagai akibat dari kerusakan dinding kapiler yang menimbulkan peninggian permeabilitas sehingga mengakibatkan kebocoran plasma. Selain itu, perlu juga diberikan obat penurun panas. Untuk penata laksanaan demam berdarah denggi tanpa syok, penata laksanaan disesuaikan dengan gambaran klinis maupun fase. Dan untuk diagnosis DHF pada derajat 1 dan 2 menunjukkan bahwa anak mengalami DHF tanpa syok, sedangkan pada derajat 3 dan derajat 4 maka anak akan mengalami DHF disertai dengan syok. Penata laksanaan denggi hemorrhagic fever dengan syok. Penata laksanaan DHF menurut WHO tahun 2017 meliputi perlakuan sebagai gawat darurat, pemberian oksigen 2-4 liter per menit secara nasal, memberikan 20 ml larutan kristaloid seperti ringer laktat. Jika tidak menunjukkan perbaikan klinis, ulangi pemberian kristaloid 20 ml secepatnya, maksimal 30 menit, atau pertimbangkan pemberian koloid 10-20 ml kilogram berat badan per jam, maksimal 30 ml. Kemudian jika tidak ada perbaikan klinis tetapi hematokrit dan hemoglobin menurun, pertimbangkan terjadinya pendarahan tersembunyi, berikan transfusi darah atau komponen lainnya. Jika terdapat perbaikan klinis, pengisian kapiler dan perfusi perifer mulai membaik, tekanan nadi melebar, jumlah cairan dikurangi hingga 10 ml per kilogram berat badan dalam 2-4 jam dan secara bertahap diturunkan tiap 6-6 jam sesuai kondisi klinis laboratorium. Kemudian untuk pengajian, dalam melakukan asuhan keperawatan, pengajian merupakan dasar utama dan hal yang penting dilakukan baik saat pasien pertama kali masuk rumah sakit maupun selama pasien dirawat di rumah sakit. Untuk pengajian sendiri, kita akan mengkaji identitas pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit yang pernah diderita atau riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat imunisasi, riwayat gizi, kondisi lingkungan, pola kebiasaan, kemudian pemeriksaan fisik, sistem intergumen, kemudian pemeriksaan laboratorium. Kemudian untuk diagnosis keperawatan, kita mengambil hipertermia berhubungan dengan proses penyakit dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal, kulit merah, kemudian kulit terasa gatal. Yang kedua yaitu resiko pendarahan berhubungan dengan gangguan koagulasi. Kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis, yang dibuktikan dengan mengeluh nyeri, meringis, gelisah, sulit tidur, pola nafas yang berubah. Kemudian defisit nutrisi yang berhubungan dengan faktor psikologis yang dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal, nafsu makan menurun, kemudian dengan membran mukosa pucat. Kemudian untuk intervensi keperawatan, untuk yang diagnosis pertama, hipertermia berhubungan dengan proses penyakit yang dibuktikan dengan suhu tubuh di atas normal, kulit merah,
dan kulit terasa hangat. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan termoregulasi membaik dengan kriteria hasil: menggigil menurun, kulit merah menurun, pucat menurun, suhu tubuh membaik, dan suhu kulit membaik. Untuk intervensinya, kita mengambil manajemen hipertermia. Yang pertama, kita lakukan observasi, identifikasi penyebab hipertermia, kemudian monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor luaran urin, kemudian monitor komplikasi akibat hipertermia. Untuk terapeutiknya, kita sediakan lingkungan yang dingin, longgarkan atau lepaskan pakaian, kemudian basahi dan kipasi permukaan tubuh, berikan cairan oral, kemudian ganti linen setiap hari atau lebih sering jika mengalami hiperdosis. Kemudian kita lakukan pendinginan eksternal melalui kompres dingin pada dahi, leher, dada, abdomen, dan aksila atau ketiak. Kemudian hindari pemberian antipiretik atau aspirin, kemudian berikan oksigen jika diperlukan atau pasien terasa sesak. Kemudian kita berikan edukasi untuk menganjurkan pasien dalam posisi tirah baring, kemudian kolaborasi untuk pemberian cairan dan elektrolit di intravena. Kemudian untuk diagnosis keperawatan yang kedua, yaitu resiko pendarahan yang berhubungan dengan gangguan koagulasi. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan tingkat pendarahan menurun dengan kriteria hasil: kelembapan membran mukosa meningkat, kelembapan kulit meningkat, hemoglobin membaik, dan hematokrit membaik. Untuk intervensinya, kita ambil pencegahan pendarahan, kita lakukan observasi, yaitu memonitor tanda dan gejala pendarahan, memonitor nilai hematokrit dan atau hemoglobin sebelum dan setelah kehilangan darah, kemudian memonitor tanda-tanda vital, kemudian memonitor koagulasi. Untuk terapeutiknya, kita pertahankan bed rest selama pendarahan, kemudian batasi tindakan invasif, kemudian gunakan kasur pencegah dekubitus, kemudian hindari pengukuran suhu rektal. Untuk edukasinya, kita jelaskan tanda dan gejala pendarahan, kemudian anjurkan menggunakan kaos kaki saat ambulasi, kemudian anjurkan peningkatkan asupan cairan untuk menghindari konstipasi, kemudian anjurkan menghindari aspirin atau antikoagulan, kemudian anjurkan meningkatkan asupan makanan yang terdapat vitamin K, kemudian anjurkan segera melapor jika terjadi pendarahan kepada perawat. Kemudian untuk kolaborasinya, kita kolaborasi pemberian obat pengontrol pendarahan, kemudian kolaborasi pemberian produk darah jika perlu, kemudian kolaborasi pemberian pelunak tinja jika diperlukan. Kemudian intervensi yang ketiga dengan diagnosa nyeri akut yang berhubungan dengan agen pencedera fisiologis yang dibuktikan dengan mengeluh, nyeri, meringis, gelisah, sulit tidur, kemudian sama pola nafasnya berubah. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, kemudian meringis menurun, kemudian gelisah menurun, kemudian kesulitan tidur menurun, dan pola nafasnya membaik. Untuk intervensi dan rencana keperawatannya, kita mengambil manajemen nyeri, yaitu diobservasi, identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan intensitas nyerinya, kemudian identifikasi skala nyerinya, kemudian identifikasi respon nyeri nonverbal, kemudian identifikasi faktor yang memperberat
dan memperingan nyeri, kemudian identifikasi pengetahuan dan keyakinan tentang nyeri. Kemudian untuk terapeutiknya kita berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, kemudian kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, kemudian fasilitasi istirahat dan tidur, kemudian pertimbangan jenis dan sumber nyeri dalam pemilihan strategi untuk meredakan nyeri. Kemudian untuk edukasinya, jelaskan penyebabnya kepada pasien dan periode serta pemicunya nyeri. Kemudian jelaskan strategi untuk meredakan nyeri, kemudian anjurkan memonitor nyeri secara mandiri terhadap pasien. Kemudian anjurkan menggunakan analgesik yang tepat. Kemudian ajarkan teknik non farmakologis untuk mengurangi nyeri. Kemudian untuk kolaborasinya kita kolaborasi dengan pemberian obat pereda rasa nyeri atau analgesik. Kemudian untuk intervensi keperawatan yang keempat yaitu defisit nutrisi yang berhubungan dengan faktor farmakologis, keengganan untuk makan yang dibuktikan dengan berat badan menurun minimal 10% di bawah rentan ideal, nafsu makan menurun, dan membran mukosa pucat. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 2 kali 24 jam diharapkan status nutrisi membaik dengan kriteria hasil. Porsi makanan yang dihabiskan meningkat, kemudian berat badan membaik, kemudian frekuensi makan membaik, dan nafsu makan juga membaik. Untuk intervensi dan rencana keperawatannya, kita mengambil manajemen nutrisi. Untuk observasinya, identifikasi status nutrisi, kemudian identifikasi alergi dan intoleransi makanan kepada pasien, kemudian identifikasi makanan yang disukai, kemudian memonitor asupan makanan, kemudian memonitor berat badan, dan monitor hasil pemeriksaan laboratorium. Untuk terapeutiknya kita berikan makanan yang tinggi serat untuk menjaga konstipasi, kemudian berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein, kemudian berikan suplemen makanan jika dirasa diperlukan. Kemudian kita edukasi, kita menganjurkan posisi duduk kepada pasien jika pasien mampu, kemudian kita ajarkan diet yang diprogramkan, kemudian kita kolaborasi dengan pemberian mediasi sebelum makan. Kemudian kita kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan kepada pasien. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apabila ada yang dipertanyakan, silakan dipertanyakan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.